Sobat Gizi, di video perdana kali ini kita memasuki segmen Podcast Video Informasi Gizi atau Vimazi. Podcast Video Informasi Gizi ini adalah salah satu program kerja dari bidang 3 Hima Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan konsep dari video ini yakni memberikan informasi serta edukasi seputar gizi dan kesehatan yang maksud tujuannya memperluas wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa gizi UHAMKA dan khalayak luas dalam bentuk video. Peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. So, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dharma Wida Dwi Kurnia sebagai mahasiswi semester 3 program studi gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan pengurus himpunan periode 2022-2023. Nah, di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang solusi cerdas milenial cegah KEK. Yang dihadirkan oleh narasumber yang spesial ini yaitu Ibu Nursyifa Rahma Maulida MGZ, selaku dosen program studi gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Syifa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Wida. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah ya Bu. Di acara kali ini kita akan mengadakan podcast, Bu. Podcast ini dengan tema yaitu solusi cerdas milenial cegah KEK. Solusi cerdas milenial cegah KEK. Oke, KEK ya. Kalau kita sebut KEK tandanya itu ada kepanjangannya. Iya. KEK, kurang energi kronis. Nah, kurang energi kronis ini sebenarnya kalau tadi solusi cerdas cegah KEK pada remaja. Nah, KEK ini sebenarnya tidak hanya pada remaja, tetapi kalau KEK pada remaja gitu ya, maka nanti bahasannya akan pasti punya faktor atau dampak yang berbeda. Tapi KEK sendiri adalah kondisi malnutrisi. Nah, malnutrisi ini kalau kita sebut malnutrisi, dari katanya aja udah kelihatan ya, mal itu berarti adanya gangguan. Nutrisi berarti ya tadi gangguan gizi. Gangguan gizi dalam jangka waktu yang tidak sedikit atau tidak sebentar, tapi dalam waktu yang lama, yang panjang. Jangka waktu yang panjang ya Bu, berarti. Ya, betul. Jadi kondisi malnutrisi dalam jangka waktu yang lumayan panjang, makanya dia menjadi permasalahan kurang energi kronis. Nah, itu ya kalau dari pengertiannya dulu atau definisi KEK. Oh, gitu, Ibu. Oke, kalau kita sebut tadi saya bilang saya buka KEK itu tidak hanya pada remaja, tetapi juga kondisi KEK yang paling sering juga terjadi khususnya di Indonesia ya, itu pada ibu hamil. Nah, kalau kita sebut tadi gender, gender atau jenis kelamin, makanya udah KEK-nya pada remaja putri, kemudian KEK juga pada ibu hamil. Kebanyakan pada remaja putri, kebanyakan pada jenis kelamin yang itu perempuan. Iya, perempuan ya, nah, Bu. Kenapa kok perempuan gitu ya, lebih berisiko tadi pada kondisi KEK? Kita bahas dulu. Kalau remaja putri itu akan lebih rentan terkena KEK dibandingkan remaja laki-laki. Kalau kita bahas karakteristik pada remaja putri, itu juga salah satu faktor. Kenapa tuh Bu yang menyebabkan faktor tersebut? Nah, misalnya begini, Wida adalah remaja putri. Biasanya remaja putri itu punya pada usia remaja ya. Kalau kita bilang remaja putri itu atau remaja, karakteristik usianya itu mulai dari remaja awal hingga remaja akhir ya. Remaja akhir mau menuju dewasa muda. Iya. Pada remaja awal, kemudian remaja pertengahan, hingga remaja akhir ini punya karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah kondisi biasanya psikososial. Kemudian lagi tumbuh ya dalam posisi pertumbuhan dan perkembangan tuh. Adanya perubahan fisiologis. Nah, kalau pada perempuan biasanya pertumbuhan fisiologis yang mungkin terjadi, adanya penambahan berat badan, terus kemudian terjadi menstruasi ya. Nah, itu. Kondisi ini akan mengubah pada kondisi psikososial juga. Biasanya pada remaja yang dia ada perubahan nih pada kondisi fisiknya, atau mereka punya persepsi gitu ya, persepsi bahwa remaja yang cantik atau saya nih sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik itu baiknya yang langsing, yang kurus,
yang cantik, yang glowing dan Yang lain-lain. body goals ya, Bu. Body goals ya kalau sekarang ya. Bahasa sekarang body goals banget ya, gitu Bu. kan. Tanpa mereka tahu sebenarnya yang ideal itu seperti apa. Nah, jadi ideal pada kata kunci di remaja yang biasanya masih dalam kondisi labil ya. Iya, remaja awal ya, Remaja Bu. awal, nah itu labil, tapi sebenarnya satu sisi mereka dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Karena ada beberapa perubahan fisiologis dan hormonal di dalamnya. Gitu. Nah, fisiologisnya seperti apa, Bu? Tadi misalnya pada kondisi awal biasanya ya tumbuh payudara, kemudian adanya bulu atau ketiak, bulu di ketiak atau di bagian pubis ya, atau di bagian kelamin misalnya. Terus kemudian kalau laki-laki biasanya akan cepet tingginya tuh. Nah, yang lebih cepat biasanya laki-laki ya, yang Bu, pertama perempuan dulu justru. Perempuan dulu justru ya, Bu. Yang pertama perempuan dulu tuh. Dia langsung ada pertumbuhan. Nah, laki-laki biasanya nanti. Makanya kalau dilihat di remaja awal gitu ya, di usia SD hingga mau ke SMP, biasanya tuh yang kelihatan yang tinggi-tinggi itu biasanya perempuan dulu kan? Perempuan dulu, Bu. Nah, nanti baru di akhir baru laki-laki ya, gitu. Nah, pada kondisi itu mereka akhirnya ngerasa, oh ini ada perubahan ya dalam tubuh saya. Terus kemudian saya taunya persepsinya adalah yang seperti ini. Nah, biasanya kan kalau remaja pertengahan itu mereka sedang mencari jati diri. Iya, nah, jati diri atau pairnya itu biasanya teman sebaya. Iya, teman sebayanya. Nah, tadi misalnya, oh punya idola sendiri nih, idolanya adalah artis tadi misalnya K-pop model gitu kan, yang badannya tinggi dan lain-lain tadi. Bu, betul. Tapi tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup. Nah, padahal satu sisi mereka masih dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan. Dikatakan remaja karena mereka masih ada di usia 13 hingga 18 tahun. Dikatakan dewasa lebih 18 tahun. Nah, maka selama itu masih ada namanya growth spurt atau pertumbuhan. Nah, makanya kenapa lebih rentan remaja perempuan, karena tadi secara fisik mereka berkembangnya lebih dulu ya, misalnya terus kemudian kelihatan perubahannya fisik dan hormonal dan sosial tadi itu banyak pertimbangan. Nah, makanya mereka nggak memperhatikan makan. Jadi Bu. akhirnya ngaruh ya, Bu. Ngaruh kan, makanya makannya ya udah nggak mau makannya ini, atau lagi pilih-pilih, lagi ada mukbang banyak kan, itu juga mereka sering lihat sosial media dan lain-lain di Instagram, di Instagram, TikTok, di YouTube gitu ya. Betul. Jadi patokannya ke situ dulu, mereka nggak mempertimbangkan bahwa oh iya tubuh saya juga dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat nih gitu. Nah, dalam kondisi itu mereka menstruasi, adanya pengeluaran volume darah ya tiap bulannya. Itulah kenapa akhirnya cadangan yang harusnya sebagai cadangan tidak memenuhi, karena asupan sehari-hari tidak memenuhi itu. Makanya digunakanlah cadangan tadi sebagai kebutuhan sehari-hari. Itu terus-menerus terjadi tuh, Wida. Iya, Bu. Nah, akhirnya terjadilah kurang energi kronis gitu. Makanya kenapa lebih rentan ya. Tadi kalau saya bilang ini adalah kondisi malnutrisi yang biasanya panjang gitu ya. Jadi risiko awalnya ya pada remaja awal. Kalau mereka masih belum dapat edukasi yang baik, atau tadi tuh terus-terusan asupan makannya juga tidak dipenuhi dengan baik gitu ya, belum ada intervensi apapun, mungkin juga dari orang tua gitu, akhirnya berlanjut nih ke remaja pertengahan, perkembangan sosial, kemudian psikisnya, kemudian itu juga sedang tumbuh kan ya, pertumbuhannya tadi, akhirnya lanjut ke pertengahan hingga ke akhir. Karena sudah terbiasa, makanya mereka juga sulit untuk dirubah lagi perilaku atau kebiasaan makan yang baik atau yang sesuai, ya nggak? Iya, betul. Udah kebiasaan kayak gitu, senengnya yang gurih-gurih, yang asin-asin, yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Junk food, jadi junk food itu tiba-tiba disuruh berubah kan sulit susah ya, Bu. Nah, itu sih biasa. Jadi remaja kapan ya, awal faktor risikonya adalah pada remaja awal sampai akhir nih kalau nggak diselesaikan atau tidak ada intervensi. Oh gini, faktor kali ya. Iya, faktor. Faktor khususnya kenapa remaja perempuan tadi yang lebih rentan, karena tadi adanya pengeluaran darah tuh tiap bulan. Iya, menstruasi. Jadi peluruhan dari yang kalau kita pada sistem reproduksi perempuan kan mereka tiap bulan itu adanya
sel telur itu kan ada nih, tapi tidak dibuahi kan? Iya. Nah, akhirnya meluruh tuh. Iya. Nah, luruhnya tadi pada dinding rahim tersebut itu kan pengeluaran darah juga lumayan banyak. Biasanya kalau dapat Wida berapa hari? 7 hari sih, Bu. 7 hari ya. 7 Nah, hari. bayangkan ya pengeluaran darah dalam waktu 7 hari dan harus digantikan dengan volume darah yang baru. Iya. Dengan satu lagi faktor dari atau umur dari sel darah merah itu 40 hari. Pada saat dia sudah tua atau sudah harus mati, nah harus digantikan dengan yang baru. Nah, di saat harusnya kan digantikan dengan yang baru nih. Tetapi tadi konsumsi makanannya tidak cukup baik atau tidak memenuhi kebutuhan. Iya, gaya hidupnya Gaya ya, hidup Bu. tadi misalnya dengan gaya hidupnya, terus kebiasaan makan gitu kan. Iya, Lagi betul. seneng yang junk food. Nah, akhirnya dia akan lebih rentan dibandingkan laki-laki terjadi Laki-laki. kondisi kurang energi kronis. Nah, kalau laki-laki kan biasanya nggak milih-milih makan ya. Iya, makan apa aja, Bu, Makan laki-laki apa aja yang mah. penting apa kenyang ya Iya, biasanya. Nah, betul. itu bedanya, makanya kenapa lebih rentan karena kebiasaan makan tadi atau tadi kondisi pada perempuan ya itu lebih mungkin lebih labil ya. Lebih labil, iya betul sih, Bu, lebih labil dalam memilih-milih makanan. Betul. Gitu ya, Bu. Ini pertanyaan yang baik. Berarti bagaimana ya kalau kita tahu kita dalam kondisi KEK? Iya. Jadi kondisi kurang energi kronis ini akan dilihat dari beberapa indikator. Biasanya indikator yang paling mudah adalah pengukuran antropometri. Antropometri itu berarti pengukuran dari kondisi tubuh karena tadi KEK adalah kurang energi kronis, di mana cadangan tubuh itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akhirnya habis. Nah, maka tolak ukur yang paling gampang adalah memeriksakan lingkar lengan atas. Kalau pada remaja atau Lila wanita ya, Bu. lila. Iya, Kalau kita sebut lila. lingkar lengan atas. Jadi lingkar lengan atas ini itu adalah gambaran dari ada atau tidaknya cadangan tubuh. Gitu. Nah, kalau lilanya kurang dari 23,5 cm, tandanya dia kurus ya. Iya, Jadi tidak ada cadangan nih. Iya, di warna merah ya, Di Bu. warna kalau merah kalau ada di batas pitanya Iya, ya, heeh. misalnya kalau ada pengukuran pitanya itu di bawah di batas merah tuh. Nah, merah itu kurang dari 23,5 cm. Iya, Bu, Kelihatan betul. dia kurus. Nah, kenapa? Karena tidak ada cadangan di sini gitu, cadangan lemaknya. Atau ada lagi beberapa referensi mengatakan kalau di usia remaja, di usia 15 tahun misalnya hingga 18 tahun, itu berat badannya kurang dari 40 kg. Nah, bayangkan. Iya, Wida berapa beratnya? 44, Bu. Nah, nah 44 kilogram ya 44. gitu. Nah, jadi ada indikator yaitu pertama lila yang paling mudah untuk melihat cadangan atau juga bisa melihat IMT, indeks massa tubuh menurut umur. Iya. Kalau dia masih dalam masa pertumbuhan di usia kurang dari 18 tahun, maka yang diukur adalah IMT menurut umur. Tapi di saat sudah lebih dari 18 tahun, maka yang diukur adalah indeks massa tubuh dari berat badan dibagi dengan tinggi badan. Ya, Iya, dalam Bu. meter dikuadratkan tuh. Iya. Itu gambaran dari berat badannya segini, penampakan tinggi badannya segini, maka bagaimana gambaran status gizinya tadi gitu. Nah, itu sih ada beberapa ya. Ada Iya, Bu. pertama pengukuran lila atau KEK, kemudian pengukuran berat badan misalnya kalau kurang dari 40 pada usia 18 tahun itu sudah warning sebenarnya. Atau tadi misalnya IMT. Nah, IMT tergantung kalau kurang dari 18 tahun maka IMT menurut umur yang digunakan. Kalau misalnya lebih dari 18 tahun maka IMT saja. IMT Begitu, saja ya, Bu, iya. berarti. Oke, dampak ya. Kalau dampak berarti di saat sudah mengalami KEK ada 3 dampak sebenarnya yang kita bisa coba kategorikan. Pertama dampak jangka pendek. Nah, dampak jangka pendeknya biasanya pada orang yang mengalami KEK itu sudah terlihat kondisi kan namanya cadangannya sudah digunakan gitu kan. Iya, Maka Bu. kelihatannya kurus, kemudian tampak lemas gitu ya. Nah, itu jangka pendek Jangka tuh. pendeknya. Jangka Kalau- pendek pada saat dia sudah mengalami KEK. Iya, Bu, Biasanya betul. tidak nafsu makan, kemudian kelihatannya tidak berenergi atau tidak bersemangat gitu. Karena kan tadi cadangannya sudah digunakan, jadi kelihatannya lemes aja. Letih, Letih. lesu. Nah, akhirnya tadi kalau itu terus menerus tidak dipenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan tadi, menjadi jangka menengah tuh. Terus menerus terjadi nih KEK tadi nih. Iya, Akhirnya Bu. masuk ke dalam dampak jangka menengah. Jangka menengahnya apa? 5L. Nah,
Nah, jatuh pada kondisi anemia atau kekurangan defisiensi zat gizi mikro akhirnya. Karena cadangannya udah digunakan, terus kemudian asupannya masih belum mumpuni untuk mengganti cadangan yang tadi awalnya digunakan. Akhirnya jatuh kepada kondisi anemia. Kalau kondisi anemia kita tahu 5L. Lemah, letih, lesu, lunglai, ya pokoknya udah kelihatannya udah lemes aja gitu ya, nggak bersemangat, nggak berenergi. Pada kondisi ini kalau mahasiswa terjadi anemia, jelas kan teman-teman ini kan harus berkonsentrasi ya. Iya Bu, konsentrasi dalam menerima mata kuliah kan. Kerjain tugas-tugas. Kerjain tugas, belajar. Nah itu kalau udah sore tuh udah aduh kok nggak nyamuk atau ngerasanya agak lola gitu ya, konsentrasinya agak melambat. Nah itu jangka menengahnya tadi gitu ya, kondisinya dia tidak mampu untuk produktif. Harusnya kapasitas tubuh atau otak tadi bisa digunakan untuk berpikir, akhirnya mungkin hanya baru pagi aja, di siang udah lemes gitu karena sudah KEK gitu. Mudah mengantuk gitu mudah mengantuk, nggak mampu untuk konsentrasi gitu ya. Pokoknya kalau di kelas Wida kebayang deh udah yang ngantuk-ngantuk begitu misalnya. Nah ini kalau terus-menerus terjadi, maka jangka panjangnya ini yang perlu di warning sebenarnya. Kondisi kita saat ini kalau terus-menerus terjadi, maka punya risiko pada saat nanti menjadi ibu hamil. Nah, bayangin nggak kalau misalnya udah jadi ibu hamil, mengalami KEK, akhirnya jangka panjangnya bisa jadi sampai kepada janin nanti ya, berisiko BBLR atau berat bayinya lahiran rendah gitu. Nah, atau misalnya pada kondisi udah dia KEK pada saat hamil, kemudian anemia, akhirnya pendarahan. Atau adanya kondisi keguguran atau kematian pada ibu, itu bisa sampai di sana gitu. Makanya KEK ini pada wanita usus subur itu harus dengan segera ditangani ditangani Bu. Dan sadar betul gitu loh, remaja atau mahasiswa ini sadar betul, oh ini kayaknya saya KEK, jadi harus dipenuhi dengan baik gitu dampaknya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau orang gizi kan tahu banget ada 4 pilar gizi seimbang gitu ya. 4 pilar gizi seimbang, sampai ada lagu dan lain-lain. Jadi kenapa kita menggiatkan atau bahkan Permenkes itu ada pedoman tentang konsumsi gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini yang namanya juga pedoman ya, yang harus dipenuhi, yang harus diikuti, yang dianjurkan gitu. Dianjurkan. Jadi untuk mencegah anemia ya kita penuhi makanan kita dengan pedoman gizi seimbang. Yang paling gampang tuh 4 pilar gizi seimbang adalah yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi mengkonsumsi beragam makanan. Jadi bukan hanya saya konsumsinya beragam kok Bu, tapi konsumsinya junk food. Nah, misalnya begitu. Itu salah. Junk food biasanya hanya tinggi kalori ya, atau tinggi energi, tetapi miskin akan zat gizi yang lainnya nih. Jadi kalau misalnya mau beragam tuh maksudnya bagaimana? Tiap makan itu dalam satu isi piringku itu ada 5 kelompok jenis makanan. Jadi misalnya kalau kalau Wida mau makan satu piring gitu ya, pagi mau sarapan adanya nasi uduk nih. Nah, nasi uduk tadi kan baru sumber karbohidrat. Iya Bu. Maka harus ada lauk hewani, harus ada lauk nabati, ada sayur dan ada buah. Nah, penukarnya paling gampang begini, kalau nasinya 1 centong, maka sayurnya secentong. Agar seimbang ya Bu. Jadi itu yang dibilang porsi tadi ya, harus sama. Jadi bukan nasinya banyak tapi lauknya juga banyak tapi nggak ada sayurnya. Nah, ini belum seimbang. Karena tadi yang dikatakan seimbang atau beraneka mengkonsumsi makanan yang beragam itu, dalam satu piring itu ada sumber karbohidrat, ada sumber protein dari lauk hewani dan lauk nabati, dan ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral gitu. Jadi itu lengkap tiap makan. Pagi makannya begitu, siang makannya begitu, malam juga makannya begitu. Jadi contohnya pagi sarapan nasi uduk atau sarapan bubur. Nah, kalau bubur kan bubur sebagai sumber karbohidrat, terus ada ayam ya? Iya, ada sate, kacang, sate ada sate telur. Iya, nah, itu kan betul. proteinnya tuh. Coba dilihat sayurnya apa? Gak ada. Belum. Nah, kalau ngerasa belum, berarti saya beli bubur tapi nanti saya kayaknya harus makan sambil makan apel. Misalnya gitu. Bisa dijadiin makanan selingan ya Bu. Iya, gitu. Nah, atau
ini apel nih Bu, tapi kalau sayurnya mungkin bisa bawa timun satu itu udah satu penukar kan. Iya betul. Murah lagi, jadi ya sambil makan bubur tadi, misalnya saya senangnya wortel rebus, ya sambil makan wortel rebus, jadi itu yang dikatakan seimbang. Gitu. Ntar siang mau makan apa, nasi padang misalnya, boleh nasi padang, nasi, terus kemudian jangan lupa nih minta sayur daun singkongnya itu sebanyak nasinya gitu. Jadi itu yang dibilang seimbang. Jadi kalau pemenuhannya selalu begitu, maka harusnya dapat menurunkan prevalensi dari KEK ya, karena terpenuhi tuh cadangan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh pada sumber zat gizi makro sebagai zat energi atau zat tenaga, kemudian protein sebagai pertumbuhan atau tadi sebagai pembentuk dari sistem imun atau pembentuk dari sistem hormonal, kemudian vitamin dan mineralnya tadi sebagai zat pengatur gitu. Nah setelah itu apa? Ada pilar yang kedua nih. Pilar kedua kayaknya selama pandemi COVID itu menjadi hal yang baik ya, karena membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ya nggak sekarang cuci tangan terus kan kayaknya ya udah terbiasa. Tapi saya nggak tahu nih udah keseringan offline, akhirnya lupa atau enggak tuh. Tetap aja biasanya makan nggak cuci tangan dulu gitu betul. Ya. Nah itu yang PHBS ini penting. Kenapa Wida? Karena kalau ada risiko ya, misalnya tadi nggak cuci tangan, akhirnya ada ada mikroorganisme patogen, baik kuman-kuman tadi, baik bakteri, virus, terus kemudian parasit gitu ya dan lain-lain gitu ya, itu nanti masuk ke dalam tubuh kita. Nah tubuh dalam kondisi tidak fit misalnya tadi, atau zat gizinya atau kebutuhannya kurang tadi, akhirnya dia sakit. Kalau sakit biasanya ada peningkatan kebutuhan. Betul, tapi nggak nafsu makan, iya nggak? Nah akhirnya akan menjadi faktor risiko dari KEK lagi tuh. Nah itu yang pilar kedua. Makanya pilar pertama tadi mengkonsumsi makanan yang beragam atau tadi dengan isi piringku. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum dan sesudah makan cuci tangan misalnya, kemudian pokoknya sebelum memegang bagian wajah atau kita pengen, kalau sekarang dalam kondisi COVID ya misalnya masih new era deh gitu ya. Nah yang ketiga tadi jangan lupa, yang ketiga apa nih gitu ya, ada yang tahu nggak? Aktivitas fisik. Nah tadi kita udah bahas balance nutrition ya, maka input adalah konsumsi makanan yang harus seimbang tadi, outputnya adalah aktivitas fisik sehari-hari. Gimana paling gampang sih Wida gitu ya, paling gampangnya tuh mahasiswa ini harus melakukan aktivitas fisik yang teratur. Kenapa begitu? Karena penelitian banyak menyatakan di saat aktivitas fisiknya teratur, maka metabolisme tubuh juga akan optimal gitu. Ternyata aktivitas fisik juga dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif gitu. Nah, aktivitas fisik itu mempengaruhi banget ya Bu, jadi jadi bukan cuma sekedar saya udah olahraganya apa, beres-beres atau bersih-bersih, tidak, tapi dirutinkan. Misalnya dalam waktu 1 minggu minimal 3 kali. Dan sekali aktivitas fisik itu ada durasi yang kurang lebih 30 menit. Misalnya jalan cepet ya 30 menit, tapi itu diupayakan teratur. Gitu. Nah, itu harus dilakukan oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa gizi atau kesehatan ya, gitu, betul. Sebagai pionir. Ini yang terakhir pemantauan berat badan. Tadi rajin memantau berat badan. Jadi pada saat ini berat badan saya kok kemarin 50 gitu ya. Sekarang 60. Kok sekarang 60? Ternyata saya jadi obesitas gitu ya. Nah, obesitas kan juga kondisi yang mungkin zat gizi makronya terpenuhi tapi zat gizi mikronya kurang tuh. Kondisi defisiensi zat gizi mikro. Nah, itu sih 4 pilar itu kayaknya kalau berpatokan di 4 pilar gizi seimbang, insya Allah sih akan sehat dan akan bugar ya. Jadi sehat dan bugar tuh. Kalau bugar tuh dari pagi sampai sore masih on terus gitu. Itu sih mungkin Wida. Kaum milenial tuh biasanya kalau tetap masih milih makan ya gitu kan. Kayak pengen makan yang biasa dikonsumsi gitu. Makanya harus ada perubahan. Itu sih yang pertama. Jadi kaum milenial ini harus bisa memahami kondisi diri dulu. Kan kalau teman-teman itu sehat kan juga sebagai investasi kan. Iya, jangka panjang tadi. Jadi harus berpikir bahwa justru karena saya adalah kaum milenial, saya adalah kaum yang sangat melek akan kondisi tubuh saya.
gitu. Melek dulu nih, oh ternyata kondisi tubuh saya dalam kondisi yang sehat, atau tadi ternyata saya KEK, atau tadi ternyata saya anemia, atau tadi ternyata saya obesitas. Setelah sadar, setelah melek atau sadar diri gitu ya, maka yang kedua adalah harus berubah. Nah, kapan mulainya? Dari sekarang, jangan besok, sekarang gitu. Jadi mageran Bu. nah itu dia. Jadi kalau misalnya saya juga kalau karena saya ngerasanya saya kalau kaum milenial bukan ya gitu ya, karena kayaknya di pertengahan ya gitu. Jadi mager itu udah nggak jadi tidak jadi Besok-besok kebiasaan aja saya. gitu. Kalau Besok-besok mahasiswa aja. mungkin besok aja deh, mau makan sehat besok aja deh gitu. Terus temennya yang lain juga ngajaknya, udah beli cilok aja gitu Hari misalnya ini junk food aja hari gitu. ini makan itu lagi aja gitu. Nah Iya, Bu, itu betul. yang sama-sama ikut berubah gitu. Jadi agen teman-teman sebagai agen perubahan untuk bisa memperlihatkan gitu ya ke halayak gitu ya, ke orang lain bahwa hidup sehat itu investasi loh gitu. Justru kaum milenial jangan jadi kaum yang nanti malah berkontribusi kepada permasalahan gizi atau kesehatan. Justru ayo kita berubah menjadi kaum milenial yang lebih sehat dan bugar tadi. Itu sih pesan saya. Kalau milenial kan mereka teman-teman kan lagi semangat banget ya. Iya Bu. Nah, tapi semangatnya diarahkan ke situ kayaknya akan lebih oke deh. Buat tubuhnya sendiri gitu ya Bu. Ya, jadi berpikir bahwa investasinya buat saya nih, gitu. Betul sekali. Baik, itulah obrolan kita bersama narasumber Ibu Nursyifa Rahma Maulida, MGZ, terkait solusi cerdas milenial cegah KEK atau kurang energi kronis. Banyak banget informasinya ya Bu. Mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Informasi yang menarik dan aktual ini dari podcast yang bisa ditonton melalui YouTube, teman. Nanti via YouTube ya. Iya, via YouTube Bu. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa KEK ini merupakan malnutrisi yang terjadi pada jangka waktu yang panjang yang sering terjadi pada ibu hamil dan remaja. KEK ini dapat dilihat dari yang pertama, yaitu ukuran antropometri, dan yang kedua, IMT atau indeks massa tubuh. Adanya 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang ketiga, aktivitas fisik. Dan yang keempat, pemantauan berat badan. Selain itu, kami juga akan mengadakan kuis nih teman-teman yang berisi materi-materi pada podcast yang sudah kita bahas. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami untuk mendapatkan info-info terbaru dari Himpunan Mahasiswa Gizi, serta jangan lupa like dan komen pada video ini. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan narasumber di podcast Video Informasi Gizi atau Vimazi. Terima kasih kepada Ibu Nursyifa Rahma Maulida, MGZ, atas informasi dan kesediaannya waktunya ya Bu. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya Dharma Wida Dwi Kurnia, sebagai moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Informasi Gizi selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.